pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air, kembali bertemu dengan saya Sugeng Saryadi dalam acara Forum Sugeng Saryadi yang merupakan kerjasama Sugeng Saryadi Syndicate dengan Televisi Republik Indonesia. Para pemirsa, untuk episode ini saya mau tidak mau untuk mengangkat tema yang akan saya bacakan sebentar lagi, karena masalah ini saya anggap semacam bahaya yang sepertinya kalau tidak saya ungkap dalam dialog saya ini, seakan-akan bahaya ini tidak ada. Sehingga saya untuk episode ini temanya saya beri judul The Real and Present Danger, narkoba. Jadi yang real dan memang ada itu adalah bahaya narkoba. Untuk itu saya berterima kasih kepada teman-teman panelis saya yang sudah sering saya undang dan menjadi sahabat dialog saya. Ditambah tentunya ini baru, nanti saya akan perkenalkan. Yang pertama adalah Bapak Wahyu Muryadi. Selamat datang Mas Wahyu. Memimpin redaksi majalah Tempo, begitu ya? Iya. Nah, ini yang berikutnya, ini saya berterima kasih dan saya merasa lebih dari berbahagia menyambut beliau ini, Bapak Komjen Polisi Anang Iskandar. Selamat datang Mas Anang. Terima kasih. Mas Anang adalah Kepala Badan Narkotika Nasional. Jadi mewakili, suaranya mewakili polisi maupun semua sepak terjang daripada Badan Narkotika Nasional. Yang berikutnya, ini sahabat saya kurang afdol kalau untuk membahas ini tidak ngundang beliau, Bapak Dr. Tamrin Amal Tumakula. Selamat datang. Sosiolog dari Universitas Indonesia. Bapak, saya mau memberi enlightening sedikit ya untuk memulai ini. Ini kalau membicarakan narkoba, saya selalu teringat film-film, apakah itu di Kolombia atau di zaman-zaman apa itu, mungkin sebelum apa itu Al Capone ya, atau Elliot Ness dalam film The Untouchable itu. Tapi kalau melihat budaya itu, narkoba atau kalau orang Jawa nanti saya sebutkan itu seperti juga pelacuran. Itu kalau orang bilang the oldest profession. Begitu ya Mas Wahyu ya. Jadi hampir sama dengan itu. Makanya orang Jawa terkenal zaman Ken Arok nih. Disebutnya itu, betul kan nanti Pak Anang ya? Itu main, minum, madat, maling, madon. Atau mungkin madat yang paling tinggi. Molimo namanya. Ini zaman Ken Arok terkenal banget. Main, minum, maling, madon, madat. Nah madon itu yang saya sebut tadi. Itu madon, itu pelacuran. The oldest profession. Nah, Mas Anang, ini data yang saya punyai 2013 itu drug users itu bakal mencapai 2013 bakal mencapai proyeksinya 4.583. Yang 2012 4.323. Jadi tadi Mas Anang bilang ini seperti penduduk Singapura. Kalau melihat kita sepertinya kecil, tapi it is as many as Singaporean, di negaranya Singapura 4 juta. Saya ke Mas Anang dulu ya, Mas Anang. Jadi ini bentuk daripada buku-buku Mario Puzo, The Godfather, Mafioso. Itu adalah organized crime. Crime, kejahatan yang diorganisir. Bukan pencopet di mobil, itu bukan. Ada bandarnya. Mau money laundering, drug trafficking, atau drug syndicate. Kemudian kalau di Indonesia itu ada uang-uang yang apa namanya dikenal tidak bersih. Pertanyaan saya Pak Anang, syndicate, ini kan nama lembaga saya itu syndicate, tidak berarti syndicate itu jelek, tapi dalam hal ini sindikat ini jelek, nih drug sindikat jelek. Pak Anang, seberapa kuat ini organized crime ini?
how powerful. Magnitudenya dari drug business ini berapa besar, omsetnya kira-kira. Kemudian countermeasure yang sudah dilakukan oleh BNN ini kayak apa, Pak Anang? Jadi memang masalah narkoba itu memang masalah dunia, ya sudah mendunia. Jadi tidak hanya di Indonesia. Jadi sumbernya pun juga tidak dari Indonesia semata-mata, walaupun kita juga urun, Mbak. Kita juga urun dari Aceh itu. Salah satunya adalah ganja dari Aceh, ini kita urun dalam proses perdagangan narkoba itu. Tapi sumbernya sendiri memang tidak dari Indonesia. Dan di sana dari sumbernya yang kebanyakan dari Afghanistan, kalau itu jenis opium, dan jenis lain juga bisa dari India, bisa dari Iran gitu. Nah, Iran yang banyak itu masuk ke Indonesia, mereka menganggap bahwa di Indonesia itu sebagai pasar yang enak. Karena orang Indonesia masih menganggap bahwa narkoba itu bukan berbahaya, tapi bisa menambah semacam obat. Nah, ini yang harus kita balik kepada masyarakat. Ini harus kita balik. Nah, di dalamnya memang masalah narkoba itu identik dengan masalah bisnis. Mereka juga punya cara-cara untuk memasarkan. Karena ini adalah bisnis besar. Kalau di UNODC, organisasi yang menangani masalah narkoba internasional, itu tahun 2008 mengatakan bahwa keuntungan dari bisnis narkoba itu 300 triliun lebih. Keuntungan. Itu di dunia itu begitu. Ini artinya menjadi power yang besar untuk bisa menghindar dari masalah hukum. Ini juga bagian dari yang perlu kita cermati. Itu di dunia. Di Indonesia kita belum bisa meneliti, namun kerugian kita dengan prevalensi kita yang jumlahnya hampir 4 juta, itu kerugian kita ya kurang lebih kalau dihitung itu 42 triliun kerugiannya. Iya. Kalau kita ingin menyembuhkan dia, itu total kerugiannya sekian. Ini masalah yang besar dan ini masalah yang pelik. Karena menyangkut masalah bisnis dan menyangkut masalah segala macam uang besar soalnya. Nah, uang besar inilah yang menyebabkan kita menjadi terpengaruh. Kadang-kadang kita agak hijau-hijau sedikit melihat uang besar ini. Ini perlu warning bagi kita semua, aparat juga masyarakat, supaya membalik paradigma. Jangan dianggap bahwa narkoba itu menyehatkan atau membuat stamina kita menjadi kuat. Tapi ini adalah sampah yang bisa merusak fisik kita dan bisa menjadi ketergantungan secara terus-menerus. Dan di balik itu ada bisnis besar yang bisa mempengaruhi pengambil kebijakan. Iya, ini yang perlu kita semua sebagai warning. Alright, untuk mulai gitu ya. Ya. Saya simpen Pak Kamrin dulu, Pak Wahyu. Ya. Pak Wahyu, ini kekhawatiran saya itu, saya selalu menganalogkan gitu ya. Narkoba, korupsi, money laundering itu kejahatan yang sangat serius. Tapi tadi Pak Anang bilang belum, awareness itu belum ada. Di kadang-kadang kalau masalah Palestina kita bisa demo 300.000. Kalau Palestina diapa-apain gitu sama Israel, baru apa saja gitu 300.000 baris di Tamrin, Jalan Tamrin. Tapi kalau masalah narkoba, satu malam tahun baruan bisa tumplek di Bundaran HI. Tapi kalau masalah narkoba, 900.000 orang ya. Pak Wahyu, tolong jelaskan supaya publik aware. Tadi bagus sekali. Yang saya takutkan itu, kalau ini tidak dihentikan, putaran uangnya itu sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Kalau itu ada bandarnya, bandar inilah yang akan satu mempengaruhi sikap mental, kedua mempengaruhi kehidupan pengambil keputusan tadi. Komentar Anda. Betul Pak. Jadi mungkin sebelum ke sana saya mau nambahkan data yang sudah kami himpun termasuk dari sumber di BNN. Itu kami dalam editorial Tempo itu mengatakan bahwa ini tahun 2012 dan juga sekarang ini tahun darurat narkotik bagi Indonesia ini. Karena memang sudah saking seriusnya kalau kita lihat dari sisi jumlah dari pecandu narkotik di tanah air. Yang angkanya cenderung terus menaik, Pak.
dari 2005 itu kalau 1,75%, 2008 1,99%, maka tahun 2012 beberapa tahun yang lalu itu ya kan, itu mencapai 2,2% dari total penduduk nasional, yaitu sekitar 5,8 juta orang. Tolong dikoreksi Pak kalau ada yang keliru. 5,8 juta orang, lebih dari 4 juta yang Bapak sebutkan tadi, dengan kerugian kami juga mencatat sekitar 50 triliun per tahun. Ini luar biasa kalau kemudian ternyata jumlah angka pecandunya makin lama makin tinggi dan kita tidak bisa menangani dengan seksama. Ini menjadi problem yang serius bagi bangsa kita. Jadi ada dua hal saya rasa yang perlu kita berikan perhatian khusus kepada soal narkotik ini adalah, satu adalah menyangkut bagaimana kita melakukan sosialisasi untuk melakukan proses penyembuhan secara maksimal terhadap pencandu narkotik yang angkanya semakin meningkat. Yang kedua juga menghentikan hulunya ini Pak, dari yang Bapak sebut dari sumber atau bandar-bandar yang sampai sekarang rasa-rasanya kok belum banyak tersentuh oleh hukum kita, ya kan? Kalaupun juga ada yang ketangkep itu hanyalah kurir atau bandar-bandar yang kelasnya kelas-kelas cicere gitu kan. Dan itu pun akhirnya kalaupun sampai di pengadilan kita tahulah, akhirnya ujung-ujungnya juga kita memberi maaf, memberikan gerasi segala macam yang notabene akhirnya dari keputusan yang kemudian hakim mengatakan hukuman mati, ini jadi hukuman seumur hidup. Ada pengurangan atau diskon. Ini polisi kayak gini juga polisi yang nggak menarik ini untuk bagaimana kita menunjukkan awareness yang luar biasa seharusnya terhadap penanggulangan narkotik yang sudah menjadi momok yang sangat bisa menghancurkan bangsa dan negara ini. Tapi Anda tidak mengatakan seperti sinyalemennya Pak Anang bahwa pengambil kebijakan itu bisa saja quote-unquote ya, belum pasti itu. Iya, Pak. Bisa juga ini menjadi ladang yang bisa diambil, dibayar oleh bandar itu. Ya boleh jadi. Ya kita dengarlah selentingan rame-rame Tempo hari kan ya, ada ini nyusup ke sana. Kemudian yang dibantah lah, ada statement Pak Mahfud yang mengatakan jadi ada istana, orang-orang istana, sekitar istana yang sudah kerasukan lobby-lobby narkotik segala macam, sehingga keputusan itu lebih banyak goyang dan kemudian banyak memberikan dispensasi atau courting hukuman terhadap para pelaku yang notabene itu adalah bandar, yang kemudian dikelirukan informasinya sebagai kurir, ya kan? Nah ini celaka ini kalau sudah sampai begini. Jadi memang harus perhatian yang serius sampai ke tingkat pusat kekuasaan, yaitu presiden, Pak. Alright, Pak Tamrin lanjutkan ya. Secara sosiologis apakah memang kita ini susceptible untuk itu atau enggak, masyarakat kita itu? Sebetulnya kita ini by nature apa iya kok kalau melihat peredarannya? Saya malahan rumors itu omsetnya itu hampir 150 triliun. Jadi kalau ini sindikat yang sudah seperti itu, jadi saya nggak akan ngomong presiden terlalu tinggi lah kalau presiden, tapi hakim, kemudian mahkamah anggota, kemudian koran, kemudian polisi, itu jaksa. Itu bukan hal yang mustahil dengan uang sebesar itu. Iya. Tapi tolong jelaskan secara sosiologis, kita ini sebetulnya bangsa yang ya dulu ada madon, madat itu ada, tapi apakah begitu Pak Tamrin? Saya kira ini bukan keunikan bangsa kita, tapi hampir di semua masyarakat sama. Jadi di dalam masyarakat itu ada satu tuntutan yang memang datang dari diri dan juga datang dari kelompok. Orang itu selalu ingin diterima dalam kelompok, being accepted in a group. Nah, untuk being accepted itu, terutama di kalangan peer group, anak-anak remaja, anak-anak, itu sangat penting. Nah, kalau misalnya temannya itu merokok, salah satunya tidak merokok, ya ini nggak cool, ini bukan teman kita gitu. Yang satu minum, dan sehingga saya kira ladang peer group itu, ladang yang disebut dengan kelompok mikro itu sangat ladang yang ada di mana-mana. Dan itu menjadi satu tempat yang sangat subur bagi apa saja.
penyebaran yang baik, yang buruk, yang menyesatkan, yang itu di situ. Sehingga saya kira secara sosiologis yang sangat strategis, yang barangkali mudah-mudahan BNN juga menggarap ke situ, itu menggarap dalam arti memanfaatkan satu ruang, yaitu ruang diantara yang namanya kelompok sebaya, peer group. Itu mulai dari SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 sampai SMP, sampai SMA. Itu yang pegang anak-anak itu bukan orang tua, bukan guru. Kalau mereka di rumah, mereka merasa secara vertikal hierarkis di bawah pidato-pidato dan khotbah orang tua. Di sekolah juga secara hierarkis dikuliahin sama guru-gurunya. Mereka merasa sangat nyaman, comfortable kalau mereka di kalangan teman. Nah, sehingga saya kira saya melihat ranah ini, domain yang sebenarnya harus dimanfaatkan maksimal oleh program apa saja, apakah dari pemerintah atau dari masyarakat. Tapi tolong lihat ini baik-baik, karena juga ini menyangkut masa depan generasi yang akan datang. Karena semua yang kita lakukan ini kan sebenarnya untuk Indonesia masa depan gitu. Nah, ini benar-benar masa depan gitu. Nah, menyebut masa depan saya agak prihatin, karena di kota saya yang di ujung Indonesia sana, di Ternate, itu pengguna narkoba itu sudah sampai SD dan yang terbanyak di seluruh Indonesia. Ini Pak Kapolda sendiri kasih tahu sama saya, Pak, ini daerah saya ini pengguna narkoba terbesar dan mayoritas itu di kalangan anak SD. Ternate yang di ujung dunia sana. Dan itu betul. Dan itu di tingkat anak SD. Jadi sangat gawat saya kira. SD. Dan secara generasi. Apa caranya, Pak? Nah, itu pertama datang ke situ, kemudian memanfaatkan, kasih tawarin kepada salah satu anak. Nah, anak itu mulai pakai, kemudian dia menjalani lewat peer group itu. Jadi karena kalau tidak ikut-ikut dengan temannya, Tidak in group. tidak in group feelingnya tidak ada. Nah, dia merasa ditolak gitu. Nah, sehingga kemudian sangat marah. Nah, saya kira ini memang sudah merupakan satu masalah generasional, saya kira. Artinya menentukan generasi yang akan datang dan sudah menyeluruh di seluruh Indonesia. Dan kita nggak bisa lagi bilang bahwa ini hanya terbatas pada orang-orang gedungan. Enggak. Orang-orang daerah kumuh juga pakai. Gitu, orang-orang di daerah seperti Pondok Gede juga pakai gitu. Jadi ini sudah sangat menyeluruh. Sehingga saya setuju bahwa tahun ini mungkin harus merupakan tahun darurat narkotika. Nah, sehingga mungkin dengan Bapak yang masih segar masuk ke dalam BNN itu mungkin perlu memikirkan upaya-upaya yang saya kira sangat substantif pada tingkat masyarakat. Karena kalau terlalu banyak menggunakan tangan-tangan pemerintah, aparat, itu anak-anak rada, ini apa lagi ini aparat, ini apa lagi ini pejabat tinggi ini. Tapi kalau menggunakan orang-orang sekitar mereka, saya kira itu lebih efektif. Nah, sehingga terhadap narkoba saya kira memang karena dia sudah mengglobal dan Indonesia sudah menasional, memang harus digunakan satu pendekatan yang saya sebut total war. Total war, satu penghadapan yang habis-habisan dan di seluruh lini gitu. Nah, sehingga poin dari Mas Wahyu tadi saya kira penting bahwa kalau sudah ada upaya untuk pencegahan, kemudian ada peringatan di pesawat kan selalu kan heavy penalties are imposed for disregarding this the law gitu. Itu udah bagus. Tapi sesudah ada peringatan itu, tiba-tiba ada gerasi dari presiden yang mentah lagi, buyar semuanya. Gitu ya, saya kira harus ada konsistensi juga dari atas. Walaupun dari masyarakat itu, saya kira tidak ada orang tua yang mau membiarkan anaknya terjerumus, nggak ada. Semua mau memeluk gitu. Sementara gitu ya, Pak. Ya. Pak Anang lanjutkan ya. Organized crime. Jadi nggak mungkin kalau dia itu lemah. Ternate. Terus mana lagi tadi? Ambon. Jadi dia mempinpoint itu saja itu sudah menunjukkan dia adalah powerful. Dia punya Ada di mana-mana. alat, punya network. Dia memilih tempat yang seperti itu pasti dengan perhitungan. Tolong Pak, ini darurat narkoba. Sebetulnya yang berbahaya, mengapa saya beri judul Real and Present Danger itu, ini ada hubungannya dengan kondisi politik kita yang mentuhankan uang. Bayangkan kalau hasil dari
peredaran narkoba ini berkumpul menjadi satu dengan money laundering, berkumpul menjadi satu dengan hasil korupsi, sedemikian rupa besarnya. Pak Anang, tidak ada yang nggak bisa dibeli oleh itu uang sekarang ini. Makanya saya bilang present and real danger narkoba. Komentar Anda, Pak Anang. Ya ini warning nih. Tapi kita ngambil langkah-langkah, Pak, di BNN. Ke depan kita ngambil langkah-langkah. Ini yang bergerak harus masyarakat. Karena ini yang tahu persis harus masyarakat. Oleh karena itu, ke depan nanti masyarakat bagaimana dia bisa menjadi subjek daripada pencegahan, rehabilitasi, dan pemberantasan. Ini harus total mereka yang melakukan. Karena yang tahu itu mereka. Ya, hukum kita sudah memberi lubang, ya kan? Ada semacam dekriminalisasi terhadap pengguna narkoba. Dan ini harus dimanfaatkan. Karena ini salah satu jalan bagaimana mereka bisa sembuh. Tapi masyarakat sendiri kan belum aware. Masyarakat sendiri yang pengguna narkoba itu masih rada-rada takut kalau mau melapor kepada instansi penerima wajib lapor. Padahal di sana itu kewajiban pemerintah untuk menyembuhkan, mendetoksi. Dan itu sudah ada biayanya di Departemen Kesehatan. Kemarin ternyata baru 1/5 yang bisa diambil, yang berani melapor dari target kita tahun ini. Sehingga tahun depan target itu ternyata ya dipotong separuhnya lagi gitu. Karena memang tidak memenuhi. Nah, bagaimana tahun ini bisa masyarakat banyak yang ingin sembuh. Karena sembuh itu bagian daripada kewajiban warga negara untuk membangun Indonesia bersih daripada narkoba. Kalau enggak, yang bersangkutan terus-menerus akan mengkonsumsi narkoba. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita juga minta kepada masyarakat, termasuk melalui peer group, mungkin nanti akan kita motivasi dengan lomba sekolah anti narkoba gitu. Seluruh Indonesia harus masih bersama-sama melakukan kegiatan. Dan itu yang melakukan harus sekolah, siswa, dan orang-orang yang ada di sana. Dan BNN harus bisa memfasilitasi itu. Kalau itu terjadi, maka perang akan terjadi secara simultan, baik pencegahannya, rehabilitasinya, maupun penindakannya yang menjadi tugas polisi, reserse narkoba, dan kita BNN. Ini harus secara bersama-sama. Kalau tidak, ya agak timpang gitu menurut saya. Harus bersama-sama. Dan ini harus melibatkan masyarakat. Jadi intinya Pak Anang, akan ada statement lah dari BNN. Ya. Laporlah kepada mana itu lembaga penerima lapor, wajib lapor itu. Jangan takut-takut kalau ada itu yang sebenarnya bandar yang dia ketahui. Ya mungkin saya juga nggak ngerti Pak, kenapa mereka takut-takut. Padahal mereka di sana justru jaminan untuk sembuh, artinya dapat terapi selama 1 minggu gratis, artinya detoksinya. Kemudian di sana dia jaminan untuk tidak dituntut pidana. Itu kan hebat. Bayangkan orang mengonsumsi narkoba, kalau dia lapor, disembuhkan, kemudian dia tidak bisa dituntut pidana 2 kali. Dia kalau relapse. Mungkin yang terakhir itu masyarakat belum tahu. Kalau dia diobati, barangkali mereka sudah sadar akan diobati. Tapi bahwa dia tidak dituntut dan itu jaminan, saya kira itu mesti itu undang-undang yang ngomong. Tidak dikenakan. Tidak dituntut pidana. Itu undang-undang. Jadi ini yang harus masyarakat tahu. Dan mungkin masyarakat tahunya juga justru informasi dari pihak lain atau dari sindikat narkoba. Ojo nanti ditangkap polisi kamu lapor sama dengan ulo marani kepuk. Nah ini yang repot. Padahal ini jaminan undang-undang. Nah ini yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Gitu Pak Wahyu ini. Ada pilot project yang sudah memberi contoh bahwa ini ada itu. Undang-undang. Kalau undang-undang kan bukan kegiatannya pilot project ada contoh. Sekarang ini sudah berjalan seluruh Indonesia. Makanya saya bilang hanya tahun ini baru 20% yang lapor dari target. Dari target seluruh Indonesia tahun 2012. Ini hasil evaluasi dari Departemen Kesehatan. Jadi mereka akhirnya mengembalikan sisa anggarannya kepada negara. Gitu Pak. Pak Wahyu, dugaan saya ini yang namanya organized crime bukan dia nggak mau ngelapor. Kalau putaran uang 150 triliun, Pak Siban 300 ada. Enggak, ini Indonesia aja, taruhlah 40 triliun deh, jangan diperbanyak ya. Kalau putaran setahun segini, itu mengapa orang takut? Karena bisa hilang, Pak.
yang lapor itu. Saya lebih cenderung dugaan saya itu. Jadi kalau begitu saja dia sudah, nah ini yang harus diperangi. Jadi menurut saya statement darurat narkoba, sekalian aja darurat korupsi, darurat money laundering, jadiin satu aja sehingga awareness masyarakat tadi itu jadi. Mas Wahyu, campaign dari kita ini supaya apa yang membuat kebijakan publik itu, masa tahun 2013 tahun politik kemarin tuh tahun politik dari Wapres itu. Politiknya nanti tahun politik nanti politiknya dikendalikan uang ini, jadi mendingan tahun darurat narkoba. Iya, Pak. Yuk lanjutkan komentarnya Pak Anang. Betul. Jadi saya menambahkan tadi memang ini yang memang sangat memprihatinkan adalah kenapa kok program rehabilitasi itu tidak berjalan efektif. Itu persoalannya kan. Jadi yang salah satu alasan ya tentu saja kampanyenya atau sosialisasinya itu kurang intens, kurang mengena di masyarakat. Ini angka memang menunjukkan memang kecil sekali Pak, dari 5,8 juta orang pecandu narkotik yang baru ikut program rehab itu baru 18.000 orang Pak. Rehab yang sampai gratis. Ini nggak sampai 1% dari. Jadi artinya kan si bandarnya yang menang. Lah iya makanya jadi Terus kan? mungkin mereka juga jadi korban sampai ditakut-takuti, diintimidasi segala macam. Awas lu ngelapor, apalagi mungkin belum sampai mungkin kalau lapor itu tidak hanya di kantor polisi, tapi juga bisa di panti asuhan, di panti-panti anti narkoba dan juga di rumah sakit. Ya, tidak harus polisi. Ini bisa termasuk milik swasta, termasuk juga milik pemerintah. Dan ini memang secara perundangan sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Ada peraturan pemerintahnya untuk bagaimana wajib lapor terhadap pecandu narkotik ini sampai mereka bisa direhabilitasi sampai sembuh dengan cara yang gratis. Ya kan? Ini nggak sampai. Kenapa? Dan memang kita kan nggak ngelihat nih kampanye gebyarnya ini Pak. Jadi mungkin di era kepemimpinan Pak Anang ini kesempatan ini untuk menyemarakkan kampanye itu jadi demam, jadi fever dari semua rakyat Indonesia bahwa ini Bahaya. darurat, tanggap darurat dari Menganga narkoba. di depan. Menganga ini berbahaya. Contoh cerita tentang kios-kios narkoba yang di pojok-pojok Pak, di tempat-tempat tertentu itu, kesannya orang bukan kios untuk ngerti rehab, ini malah jualan narkoba, malah kesannya begitu coba. Jadi mereka ketakutan dulu, gitu loh. Jadi gimana? Seperti yang di Kampung Ambon itu kan Nah. lengkap malah paketnya itu kan. Nah, itu kita belum ngomong tentang realitas bahwasanya yang namanya kegiatan dari perputaran transaksi narkoba itu dalam bentuk yang masif maupun yang eceran seperti ini masih terjadi di mana-mana. Di Kampung Ambon tuh nggak bisa dibasmi sampai sekarang, Pak. Ya. Kita sudah bikin bikin investigasinya di Cover Story kan juga ada operasi dari aparat kepolisian, tapi juga setelah itu mereka hidup lagi. Ya. Itu loh. Ini yang perlu dipikirkan. Nggak usah jauh-jauh lah. Yang letaknya 200 meter dari istana, sepelemparan batu dari istana presiden. Itu ada beberapa tempat-tempat dugem, tempat-tempat hiburan malam yang menyediakan hidupnya itu sampai 24 jam. Di antaranya kita disco, ajocing segala macam, musik, house music, itu diselingi dengan mabuk-mabukan, minum dan juga transaksi dari namanya ekstasi itu Inex. Kita tahu kemarin hanya 3 bulan yang lalu baru digerebek di Tangerang ada pabrik yang memproduksi narkoba hampir 1 juta butir, Pak. Ya kan? Nah ini persoalannya nanti, ini lagi pertanyaan lagi dari skeptisisme dari masyarakat. Terus nanti alat bukti, barang buktinya itu kemana ini sekarang? Ya kan? Nah mungkin dari BNN juga perlu menggalakkan ini. Jadi ini loh alat buktinya kita musnahkan atau bagaimana. Belum ada begitu-begitu. Padahal ya ini semakin membuat masyarakat umum termasuk orang tua yang khawatir dengan anak didiknya, anak-anaknya yang sekarang ini sudah menjalar ke sekolah-sekolah ini Pak. Tidak hanya di Maluku apalagi di Jakarta. Bekasi segala macam sudah. Belum itu anak saya itu mau berangkat sekolah itu selalu diwanti-wanti ibunya jangan sampai dimingi-mingi permen yang kira-kira akan membuat dia kecanduan. Itu Pak, ya. Nah, sementara kalau dari lalu lintas transaksi, Indonesia itu masih one of the best destination untuk peredaran narkoba itu. Yang modus penyebarannya atau pengirimannya ke sini ini sekarang makin canggih. Bukan lagi dengan cara konvensional orang-orang Afrika, orang hitam yang
nelan kapsul dan tahan di perut sampai kemudian dimuntahkan nantinya itu, tapi lewat dia macari atau mengawini orang-orang Indonesia untuk jadikan kurir, gitu loh Pak. Jadi udah makin memang harus betul nih perang total war dan tumpuan salah satunya pada BNN di nanti ini berat. Pak Tamrin, lanjutkan begini Pak Tamrin ya. Jadi kita coba pinpoint. Saya setuju dengan Pak Anang tadi bahwa kita agak lebih halus lah. Pencandu 5 juta itu kita rehabilitir, fine itu. Tapi nyatanya 18.000 karena ketakutan. Menurut saya ini sindikat sudah terlalu kuat. Jadi menurut saya ini harus diperangi dengan seperti di film-film itu. Jadi tempatnya itu ya dibom, digerebek, diperangi seperti prajurit perang gitu loh Pak Tamrin. Mungkin nggak punya harapan kita punya semangat negara ini. Masa negara kalah sama gini-ginian, nggak boleh kalah dong. Iya. Komentar Anda. Kalau saya sama dengan masalah konflik yang saya geluti juga, itu saya pikir barangkali jangan terlalu menekankan pendekatan yang legal birokratik dan kemudian menggunakan senjata, menggunakan aparat dengan kekerasan. Saya kira itu tidak simpatik, terutama terhadap anak-anak muda. Sehingga kalau menurut saya usul heavy-nya itu harus diletakkan pada pendekatan melalui jaringan-jaringan sosial yang sangat efektif yang memegang anak-anak ini. Karena kita kan tidak berurusan saja dengan mereka yang sudah jadi pengguna atau ikut dalam jaringan, tapi ini generasi yang berjuta-juta ini yang potensial akan keseret masuk ke situ. Ini kan harus ditahan gitu. Nah, sehingga suatu usaha yang lebih fundamental saya kira perlu dilakukan supaya yang banyak ini yang masih belum dikena apa-apa jangan terseret gitu. Nah, saya melihat ada beberapa sebab tidak langsung yang membuat orang itu menjadi pengguna atau selain dari mekanisme peer group tadi. Itu yang saya lihat misalnya tuntutan sekolah, mata pelajaran dan mata kuliah itu nggak masuk akal. Ya, saya sekolah di Australia itu mata kuliahnya cuma 3. 1 tahun itu cuma 3. Di sini sampai berpuluh-puluh. Gitu anak-anak yang kuliah maupun apalagi anak-anak yang SMP, SMA. Nah itu beban yang ditimpahkan ke anak-anak terlalu berat. Akhirnya kan stres itu. Dan kemudian apa yang ditimpahkan itu juga hanya tuntutan kuantitas dari mata pelajaran, tapi kualitas nggak ada gitu. Nah itu yang saya kira menyebabkan di Jepang sudah terjadi. Kalau Jepang kan anak-anak itu bunuh diri gitu. Barangkali di sini mereka bukannya lari ke bunuh diri, tapi mereka lebih lari ke melupakan diri, fly gitu, berlupa diri dan kemudian mengkonsumsi narkoba. Sehingga saya kira yang saya maksud dengan total war itu dari segi pendidikan juga harus ada pemikiran tentang beban sekolah ini, beban pelajaran ini. Nah sekarang Kementerian Pendidikan Nasional sudah melakukan itu sudah dibikin kurikulum baru, dan sudah dikurangi cukup substantif. Saya kira itu langkah bagus dari mengurangi stres itu terhadap anak-anak, karena stres terhadap anak-anak juga stres terhadap orang tua. Nah yang tadi yang belum melapor, tidak mau melapor tuh, salah satu sebab yang menahan itu saya kira selain dari ketidakpercayaan masyarakat bahwa ini BNN ini serius nggak sih, kemana itu barang-barang bukti yang sudah disita, kayaknya kok begitu-begitu aja gitu. Selain dari masyarakat tertahan begitu, tapi juga karena teman-teman di dalam peer group itu ngancam dia kalau dia melapor. Jadi benar. Ngancam dia kalau Ada melapor. agen sindikatnya yang di sini. Di dalam peer group itu. Nah, itu ngancam kamu apa? Dan ancaman mereka kan bukan ancaman langsung pukul gitu, tapi dikucilkan seumur hidup di situ. Wah, berat itu. Tidak ada hukuman yang lebih berat daripada dikucilkan dalam kehidupan itu, dan terutama untuk anak-anak. Itu jadi saya kira total war dan harus memilah-milah sebab-sebab langsung dari pengguna dan sebab-sebab tidak langsung. Yang barangkali BNN juga bisa usul ke kementerian lain supaya mengurangi beberapa beban yang menimpa anak-anak. Yang satu lagi itu ruang-ruang publik untuk anak-anak dan remaja itu kurang loh. Nah sekarang ini kan ada 7-Eleven itu yang buka sampai 24 jam. Itu juga ranah itu Pak. Tempat nongkrong yang sebenarnya kesempatan buat BNN masuk gitu. Untuk supaya jangan sampai mereka terseret gitu. Pak Tamrin, Pak Anang ya. Saya memang
Kenapa mesti kita yang bicarakan itu? Saya itu begitu soal narkoba, hati saya mengatakan ini real and present danger. Tapi kalau Anda mengatakan pendidikan sekolah, Menteri Pendidikannya menurut saya tidak terlalu kalem, terlalu tenang, tidak ada gairah terhadap ini. Ini menteri-menterinya dari kabinet sekarang ini lebih banyak yang kayak gitu. Kemarin saya ngomong menuju adidaya pariwisata. Coba menterinya yang berkaitan dengan itu. PU. Pernah dengar dia ngomong nggak? Nggak pernah, nggak ada gairah gitu loh. Apa salahnya ngomong menggairahkan masyarakat? Nggak ada. Seperti Bapak tadi. You lapor. Karena lapor itu dapat pengobatan gratis dan tidak dikenakan pidana. Sampean ngomong tadi, PU tuh nggak ngomong. Menteri Perhubungan, mbuh WC-nya bau di airport, nggak ngomong apa-apa meskipun dikritik oleh Wahyu berulang kali. Menteri Pendidikan, ngomong narkoba nggak pernah saya dengar dia. Yang seharusnya dia concern gitu, Pak. Tapi pertanyaan saya, peperangan totalnya tadi dia identifikasi, mapping, kemudian disclosure, menyampaikan ke umum dari network sindikat ini ada nggak di BNN, Pak Anand? Terima kasih. Sebelum saya jawab ini, atau berani nggak kita ngomongin itu? Sebelum saya jawab langsung, saya jawab tadi Pak Wahyu mengenai sosialisasi memang kurang. Kemudian taruhlah barang buktinya bagaimana. Memang kita khusus dalam ini, jangan lupa Pak Wahyu. Jadi sindikat narkotika juga mengarah kepada media-media, bagaimana media bisa bungkam sehingga sosialisasi masalah narkoba ini tidak muncul. Jadi mereka juga dapat, mereka juga perlu ini. Kenapa? Sekarang ini media lebih senang memberitakan tentang pemberantasan, sedangkan rehabilitasi dan pencegahan yang dilakukan oleh baik BNN maupun masyarakat tidak pernah masuk media. Dan ini poin yang mereka bisa masuk ke sini. Nah, kalau mereka sudah enggan memasukkan pencegahan, maka banyak nanti yang segar-segar itu bisa masuk ke terseret. Nah, ini adalah bagian penting yang menjadi tugas kita bersama. Nah, ini sebelum. Nah, kemudian kalau bagaimana barang bukti yang tangkap polisi setelah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 ini, Pak Wahyu, bahwa barang bukti itu seminggu setelah ketangkap 7 hari oleh undang-undang itu polisi harus minta penetapan kepada kejaksaan, dan kejaksaan diberi waktunya seminggu, harus sudah ada penetapan untuk dimusnahkan. Kalau tidak, dua aparat ini bisa diancam dengan pidana. Ini satu-satunya undang-undang yang mengancam pada aparat. Ini belum disosialisasikan. Ini tidak pernah muncul ini. Nah, ini memang satu-satunya undang-undang yang bisa mengancam aparat kalau tidak berbuat. Nah, oleh karena itu BNN sudah 27 kali memusnahkan barang bukti. Itu memusnahkannya pun harus diketahui dan ditandatangani oleh tersangka. Ini benar nggak barang buktinya? Yang ini masuk lab dulu, kemudian disaksikan oleh aparat penegak hukum, termasuk kejaksaan, termasuk masyarakat. Nah, ini undang-undang mengatakan gitu. Tapi sosialisasinya media kalau pencegahan sama rehabilitasi agak kurang. Jadi ini masyarakat juga kayak begitu. Lebih heboh dengan penindakan. Heboh dengan penindakan. Kalau penindakan, wah nggak pakai diundang, udah tahu sendiri. Wah ini harus nangkep di sana, nangkep di sana. Pertanyaan. Dari segi nilai berita sangat layak ini di cover, ini layak sekali. Sangat layak. Ini nilai beritanya sangat tinggi, Pak. Jadi tinggal persoalannya bagaimana menyambungkan dengan media itu nanti ya. Nah, kemudian kalau sindiket itu memang setiap penangkapan pasti kita ekspos, Pak. Karena itu kita sembunyikan nggak bisa. Teman-teman wartawan lebih sewenang ubur-ubur itu, Pak. Jadi sindiket itu pasti narkoba ini jaringan mana. Bahkan ada wartawan yang sudah menguasai betul sampai detail ini nama ini sindikat ini dari mana ini. Nah, karena memang mereka kita umumkan memang, Pak, sindikat itu. Jadi kalau sindikat mappingnya ada mappingnya kita ada. Dan kita sindikat-sindikat yang nanti akan masuk lewat sini, sekarang trennya ke sini kita punya. Tapi itu kan tidak bisa serta-merta dipublikasikan. Tapi begitu ketangkap, wah itu teman-teman wartawan itu rewajin, Pak. Rewajin, dia menguasai betul. Pertanyaannya itu detail gitu ya, tentang sindikat ini. Ini kira-kira. Jadi kita minta juga kepada Pak Wahyu juga memang bagaimana sekarang media ini supaya bisa
menggelurakan tentang mencegah supaya yang fresh ini tidak masuk, tidak tertarik menggunakan narkoba, dan yang sudah terlanjur ini kita sembuhkan, kita dorong untuk bisa berobat. Tempat-tempat dengan best practice dalam rehabilitasi mungkin dimuat media juga gitu. Nah, ya itu. Jadi orang banyak tahu. sekali PR media ya. Iya. Banyak sekali. Pak Wahyu, begini Pak Wahyu ya, ini memang ini apa namanya hukum besinya dari perlawanan terhadap barang yang tertutup. Iya. Ada dua memang. Jadi organized crime namanya aja crime yang organized, pasti ya namanya diorganisasi, pasti canggih lah. Memang kalau yang tertutup begini, apakah itu mafioso atau sindikat apapun, memang perangnya itu adalah dibuka. Risikonya, seperti kita berempat nih sekarang, si Bandar dengerin, ini bahaya. Dia Pak Sugeng dulu. bisa ditembak, bisa hilang, iya. Memang risikonya begitu. Iya. Jadi, tetapi saya mau menyambut Anda tadi, masyarakat nggak usah takut. Iya. Nggak usah takut, karena ini yang melawan sindikat ini juga tidak kecil jumlahnya. Negara, masyarakat nggak boleh kalah terhadap seperti itu. Lanjutkan Pak Wahyu. Iya Pak, jadi tadi saya senang kalau ternyata ada kritik terhadap media, nanti akan saya sampaikan baik kepada Tempo sendiri maupun ke teman-teman ya kan. Permintaan. Bahwa Media itu ada seneng. sisi-sisi di luar soal pemberantasan, yaitu sisi pencegahan yang juga punya nilai berita yang sangat menarik ya kan. Jadi kita memang harus akan intens berhubungan Pak ini Pak. Jadi apalagi setelah ya saya tahu bahwa Undang-Undang 35 2009 itu memang memberikan celah di mana aparat memang bisa dihukum kalau sampai dia main-main dengan barang bukti ya kan, narkoba ini. Ini kan dari omongan masyarakat nih Pak. Hanya terlambat aja itu bisa diancam loh. Terlambat ini kan loh. omongan masyarakat Pak. Oh, Terlambat memusnahkan itu bisa diancam. Masyarakat ini ngomong, ini sekarang udah ketangkap sekian ribu butir ekstasi ini itu. Sekarang di mana itu barang? Itu pertanyaannya. Kalau di sidang juga nggak pernah disajikan, tidak dihadirkan. Sebelum undang-undang ini. Iya kan? Nah, setelah undang ini tidak ada alasan, ini jadi hal yang penting kontrol dari pers nanti ini terhadap bagaimana pelaksanaan dari kontrol terhadap bahan baku barang bukti ini. Ya. Undang-Undang 35 2009. Nah, saya juga baru tahu ada 27 kali pemusnahan yang sudah dibikin oleh BNN Pak. Ya. Jadi memang kayaknya harus diintenskan di media ini. Jadi ini harus melalui media ini. Dipublikasikan. Persoalannya begini, Bapak sekalian, terus terang saja ini kan sudah selentingan di masyarakat ini, termasuk para pengusaha ini, mohon maaf nih Pak Sugeng Suryadi, itu kan mengatakan bahwa di era bisnis situasi politik yang tidak menentu meskipun membaik ya kan, di ketika 303 atau bisnis perjudian itu dilarang betul, diharamkan di sini, maka yang paling menggiurkan adalah yaitu bisnis yang namanya hiburan malam dan narkoba. Itu aja rumusnya, hukum besinya di situ. Sehingga ya sudah, berarti lah kalau namanya hiburan malam dan narkoba ini kan sudah satu tesen itu istilahnya, satu keluarga, satu paket. Ya gampang kalau mau serius pemerintah ini lagi-lagi masuk aparat keamanan, grebek aja itu di beberapa pusat-pusat hiburan di daerah Mangga Besar segala macam itu. Itulah contoh. Kalau mau serius nih, tiap malam operasi. Jangan hanya operasi, cuma operasi-operasian, tapi udah dikondisikan sehingga begitu pelaksanaan orang udah kabur semua dan kayak nggak ada apa-apa, ya kan? Jadi kayak daerah yang steril betul itu. Jadi itu kan begitu. Jadi terhadap barang bukti yang sekarang sudah mulai kita kontrol, menarik Pak. Jadi media akan berperan ikut mengontrol juga. Tolong juga saya dikasih tahu kalau memang ada lalu lintas barang bukti ini kalau nggak jelas, ya kan? Saya langsung akan terangsang untuk menginvestigasi nih. Ya kan? Itu media ketangkep itu, misalnya ada sindikat ketangkep, itu media sudah boleh nanya kapan ini dimusnahkan. Iya, itu. Betul. Terima kasih Pak. Sudah Kalau boleh nanya. itu tidak pidana, mau bisa begitu. Jadi memang total war-nya harus begitu, harus kita kawal terus dari hulu hilirnya Pak. Iya kan? Jadi begitu ketangkep kejadian mana, barang bukti mana, 1 juta ekstasi itu di mana ya? Mungkin cari nanti. Itu sudah, kalau itu sudah dimusnahkan. Iya kan? Pak Tamrin, yang itu pun kekhawatiran tetap ini analisa agak sedikit tidak ke narkobanya. Jadi yang mudah narkoba. Jadi mungkin darurat politiknya itu, saya khawatir kalau berkumpul betul ini uang
sindikat narkoba, uang money laundering, kemudian money laundering yang menampung hasil korupsi, ini bersatu. Kepentingan dia memang melanjutkan hiburan malam sama narkoba itu. Jadi nanti sistem politiknya, pejabatnya, semua berkelit-kelitan jadi satu Pak. Iya, Jadi satu. gitu loh Pak. Jadi menumbuhkan namanya oligarki politik. Oligarki, perang totalnya itu di luar tadi yang dia sebut pencegahan dan lain-lain itu juga ada move politik terhadap soal semacam ini Pak Tamrin. Komentar Anda? Iya. Ini uangnya gede loh Pak. Iya, uang justru itu karena uangnya besar itu saya kira kemungkinan untuk parpol itu tertarik untuk juga melakukan move politik yang membantu total war ini, saya kira agak sedikit karena mereka juga cari duit. Ya itu dia. Nah, dan mereka cari duit itu kan dengan berbagai macam cara. Jadi saya kira barangkali itu salah satu hal yang bagus. Tapi saya kira pada saat sekarang ini kita realistis tidak akan dilakukan, apalagi sampai 2013 sampai 2014. Nah, jadi saya pikir barangkali kalau kita ingin melakukan total war yang secara menyeluruh itu, memang yang saya ulang lagi tadi bahwa heavy-nya itu sebenarnya pada pihak masyarakat. Jadi yang aparat dan kemudian hukum termasuk hukum itu sebenarnya udah pada ujungnya kan, udah pada hilirnya. Tapi hulunya itu saya kira tetap pada masyarakat. Nah, pada titik itu sebenarnya harapan kita pada 5 lembaga sosialisasi yang utama itu sangat besar. Yang pertama itu selalu yang paling pokok dan yang paling dasar itu adalah keluarga. Kemudian yang kedua yang saya sebut tadi itu adalah peer group. Yang ketiga sekolah, yang banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan di situ. Dan kemudian yang keempat itu kelompok-kelompok ibadah pengajian. Itu juga di situ banyak sekali anak-anak yang terlibat di situ, terutama di kota-kota kecil di Jawa, di Nusa Tenggara Barat. Itu anak-anak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan pengajian itu banyak dengan tuan-tuan guru misalnya kalau di NTB. Dan di NTB itu bagus karena pernah ada satu tuan guru yang pernah diberikan itu kan award oleh BNN kan. Ya, saya terlibat dalam situ, jadi saya pernah pergi ke pesantren itu untuk menyelidiki apakah dia layak gitu. Nah, kemudian dikasih oleh BNN, sehingga lembaga-lembaga seperti itu saya kira perlu diikutsertakan, tidak lagi secara seremonial gitu, tapi benar-benar secara substansial. Nah, sehingga kelompok yang paling besar yang kita ingin cegah jangan terseret itu bisa berhasil gitu. Oke. Dan yang terakhir barangkali karena sudah ada darurat korupsi, sudah ada sekarang ada darurat narkotik. Dan kita tahu bahwa yang molimo itu selalu kan satu paket. Jadi sebenarnya bisa juga kita sadarkan masyarakat bahwa ada kegawatan dalam molimo ini, yang molimo itu, sehingga itu jadi satu paket darurat gitu, bukan hanya paket korupsi, bukan hanya paket narkotika, tapi juga dengan yang lain-lain, yang 5 itu. Alright. Pak Anang, ini sebetulnya saya dapat kiriman buku mengenai apa yang dilakukan oleh Badan Narkoba kita punya ini. Jadi yang di pinpoint di samping dari mana asal ini disebut negara-negara yang oleh BNN disebut Iran, Pakistan, Malaysia, Taiwan, Nigeria. Kemudian yang menjadi perhatian adalah penjara, prison network. Ini pinpoint dari BNN. Nah, kemudian Indian for narcotic trafficking. Tapi yang menarik sebenarnya dari apa yang dipunyai BNN sudah komplit ini. Jadi misalnya di antara dismantling of narcotic syndicate. Jadi membongkar sindikat daripada network daripada sindikat narkotik. Plus yang tadi itu, jadi Pak Wahyu sebetulnya BNN udah komplit di sini. Jadi mungkin nih, makanya dia bilang darurat, political will-nya yang